Sahabat sehat, pada kali ini kita akan mengangkat topik tentang bagaimana pentingnya air minum bagi kesehatan ibu hamil. Lini Podcast pada kali ini menghadirkan seorang pakar yang luar biasa. Nanti pasti sahabat saya akan kenal siapa orangnya. Lebih khusus lagi kita undang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo FKUI. Beliau seorang spesialis obgyn, konsultan. Sahabat sehat, ini tadi yang saya sampaikan, telah hadir bersama kita Prof. Dr. Budi Imam Santoso, spesialis obgyn konsultan. Beliau sehari-hari sebagai praktisi dan juga sebagai guru besar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya sapa dulu ya, Prof. Budi, apa kabar? Baik. Wah, terima kasih banyak, Prof. Budi. Sama-sama, Prof. Ini perjalanannya jauh loh. Dari Jakarta dan hari libur lagi. Terima kasih banyak, Prof. Budi. Sama-sama, Prof. Ini luar biasa. Kota hujan. Kita bisa pada hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Insya Allah, Prof. Sebagai spesialis obgyn konsultan tentunya udah malang melintang ya. Berhadapan dengan ibu hamil yang mengalami masalah, yang tidak mengalami masalah. Ya. Gila, Prof. Nah, akhir-akhir ini Prof. Budi dan saya juga tahu Prof. Budi ikut di dalam melakukan review suatu publikasi jurnal ilmiah Ya, Prof. yang berkaitan dengan bagaimanakah manfaat air ya bagi ibu hamil yang mengalami oligohidramnion. Nah, sahabat saya sekalian, sekarang kita akan mendiskusikan secara gamblang apakah di Indonesia ini memang ada ya masalah-masalah gangguan kesehatan termasuk gangguan gizi, gangguan kekurangan minum atau dehidrasi pada ibu-ibu hamil di Indonesia. Apalagi dari pengalaman panjang Prof. Budi, kita ingin gali dulu nih Prof. Budi, apakah betul ibu-ibu hamil itu semua ada yang menghadapi gangguan kesehatan, Prof. Budi? Baik. Terima kasih Prof. Hardin atas undangannya, luar biasa. Upaya beliau untuk bagaimana ingin memberdayakan kaum perempuan, khususnya ibu hamil. Karena saya juga ingin sampaikan bahwa dokter spesialis obstetrik ginekologi itu adalah satu-satunya dokter yang hanya ngurusin saja pasiennya perempuan saja, Prof. Iya benar ya. Nggak mungkin laki-laki hamil tuh. Tapi dokter lain pakai laki-laki perempuan, Prof. Nah, dari aspek tadi, kenapa kita harus menjaga kesehatan ibu hamil itu? Karena memang hamil itu secara kodrati atau barangkali kalau kita manusia yang beragama, karena di Indonesia ini kan memang sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita juga patut bersyukur dan calon bayi ataupun bayi nanti yang dilahirkan itu merupakan amanah titipan dari Allah. Oleh sebab itu kita patut menjaga, terutama itu menjadi tanggung jawab keluarga dan lingkungannya. Makanya kenapa di kita ini ada peristiwa 7 bulanin acara-acara sekaligus mendoakan sekaligus mendoakan. Jadi intinya adalah itu bagus ya, harusnya itu dipertahankan sehingga kalau ada sesuatu umpamanya ibu itu kekurangan cairan atau kekurangan mengalami dehidrasi atau mengalami sakit dan sebagainya, lingkungannya tahu, Prof, bahwa yang bersangkutan itu seperti itu. Jadi memang ini menjadi kewajiban kita semua, dan juga ini menjadi investasi jangka panjang. Bayi itu kan usianya bagaimana itu juga menjadi tonggak ataupun tiang suatu negara. Apabila negara ini ingin maju, tentunya dihasilkan dari sumber daya manusia yang berkualitas, dimulai dari hamil tadi.
Makanya kita harapkan luaran-luaran nanti bayi yang dilahirkan tentunya prima, Prof. Lahirnya sehat, mempunyai IQ yang baik juga. Baik. Gitu, Prof. Terima kasih Prof Budi. Jadi luar biasa ya bagaimana perhatian dan peran seorang spesialis objin terhadap seorang perempuan yang hamil. Nah, dalam kaitannya dengan minuman, Prof ya. Ya, Prof. Apakah Prof pernah di dalam dunia praktek sehari-hari menghadapi ibu-ibu hamil yang mengalami kekurangan air minum atau juga ada pengaruhnya terhadap cairan ketuban atau bahasa kerennya oligoamnion, ya. Baik, Prof. Hardin yang saya hormati, sebetulnya dari data juga kan sudah ada satu penelitian bahwa 2 dari 5 wanita hamil itu di Indonesia itu ada kekurangan air. Begitu juga yang menyusui, 1 dari 2 ibu menyusui itu juga kekurangan cairan. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan cairan yang dibutuhkan untuk wanita hamil kan sekitar 1.500 ya sampai 2.000 atau 2.500 cc. Ya, kenapa itu diperlukan? Karena kita tahu bahwa wanita hamil itu akan meningkat volume darahnya. Itu 50%. Dan kita tahu bahwa kebutuhan untuk janin dan air ketuban, pembentukan air ketuban itu minimal butuh waktu sekitar volume air itu kurang lebih sekitar 1.500 cc. Sedangkan untuk fungsi plasenta itu sendiri membutuhkan paling sedikit 500 cc. Jadi paling tidak kebutuhan minimal yang memang harus dipenuhi oleh ibu hamil itu memang minimal sekitar 2.000 cc. Jadi satu hari, Prof. Jadi bisa dibayangkan kalau kita kekurangan cairan, ibu hamil kekurangan cairan itu akan berdampak juga pada bayinya, berdampak juga pada jumlah air ketubannya, begitu juga pada fungsi plasentanya itu sendiri atau ari-arinya. Ya, jadi tadi 2 dari 5 atau 4 dari 10 ya, ibu-ibu hamil kita mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan air tubuhnya. Dan konsekuensinya ternyata luar biasa ya. Tidak hanya pada ibu, tapi juga pada janinnya, bahkan outcome ketika saat dilahirkan bisa jadi ya. Jadi malahan bayinya kecil begitu. Wah, jadi ukurannya yang terhambat. Tentunya kalau PJT itu yang pasti IQ-nya juga tidak akan kalah. Jadi tidak hanya secara fisik, Prof ya, tapi juga mempengaruhi fungsi otak dari si janin tadi. Ya, luar biasa ya, sahabat sehat sekalian. Jadi air itu tidak hanya sekedar berdampak buruk ibu hamil haus, tidak hanya gitu, tapi lebih dari itu terhadap apa yang sedang dikandung oleh ibu-ibu hamil kepada janinnya. Dan janin itu ternyata bukan hanya sekedar juga kurang air, tapi ada efek jangka panjangnya ya kepada otak dari si bayi ya sebelum dilahirkan, kemudian juga ukuran tubuhnya ya, bisa berat lahirnya jadi kecil, mungkin juga panjangnya barangkali, Prof. Pasti semua ukurannya itu. Semua ukurannya nggak normal tidak jadinya. Normal dibanding bayi-bayi yang seharusnya pertumbuhannya normal. Baik. Prof. Kalau gitu tentu ini masalah perlu diatasi, Dok ya. Prof Budi. Jadi kira-kira saran Prof Budi nih buat ibu-ibu hamil, bahkan suami dari ibu hamil ya, penting Prof. Juga ya. Suami dari ibu hamil. Tadi ada istilah Prof Budi, lingkungannya. Berarti orang-orang sekitar ibu hamil, para mertua yang punya anak-anaknya akan juga segera melahirkan. Ini penting dibicarakan. Dan mari kita dengarkan apa tips dari Prof Budi nih. Kalau seorang ibu hamil ingin supaya mencegah tidak kekurangan air minum. Baik. Gimana, Prof? Makasih, Prof Hardin. Jadi intinya bahwa ibu hamil itu dengan dia mengalami hamil, ada 2 yang dia alami. Satu adalah secara psikis. Harusnya dia itu happy. Ya, gembira, senang, gembira. Ya,
padahal kita tahu bahwa adanya kehamilan itu sebetulnya menimbulkan juga depresif buat ibunya. Iya, stres Ya, bahkan. stres, jadi ada stresornya gitu, Mau Prof. melahirkan di mana? Iya, Prof. Bisa nggak dibantu Prof Budi? Jangan-jangan Prof Budi udah booking yang lain. Ya, jadi memang itu bisa kita buktikan pada ibu-ibu hamil itu pada kebanyakan adalah pada saat dia mau saat melahirkan itu pasti dia akan sulit tidur. Iya. Ya. Terpikir terus ya. Karena terpikir terus, ada rasa khawatir itulah. Jadi oleh sebab itu tanggung jawab keluarga, ya terutama suami, ya dan lingkungan tentunya itu harus betul-betul memberikan support. Dukungan. Ya, karena tidak hanya itu saja, apalagi kita tahu bahwa air ini sangat penting. Karena kita tahu manusia terutama otak itu 80%-nya mengandung cairan. Betul. 80% ya otak, termasuk otak si bayi ini itu air, benar. Jadi saya kira dengan kita minimal meminum cairan tadi, air tadi, itu sekitar 1.500 sampai 2.500 cc satu hari itu minimal kita bisa mencegah kekurangan air ketuban yang kita sebut oligohidramnion. Nah, kan tentu saja ibu-ibu atau keluarga itu kan tidak perlu kita harus mencari, mengukur bagaimana adanya oligohidramnion. Karena oligohidramnion hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan ultrasonografi. Meskipun dan oleh spesialisnya dan biasanya oleh dokter spesialis. Jadi dan sudah juga di evidence-nya sudah ada bukti kalau kita minumnya cukup, ya kemudian kita juga gizinya juga cukup begitu ya. Gizi menu berimbang lah. Prof Hardin lebih jago dari sisi aspek seperti ini. Itu hampir tidak ada ibu-ibu yang akan mengalami oligohidramnion. Jangan lupa bahwa oligohidramnion itu salah satu faktor pentingnya adalah karena kita memang kekurangan cairan. Kekurangan air, Prof. Ya, apalagi kita tahu sekarang air itu adalah, terutama air putih itu kan sangat penting, sehat gitu. Apalagi buat yang tidak hamil juga penting, apalagi Prof. buat hamil, Prof. Ya, Prof. Jangan kita terlalu banyak malah minum-minum yang bersugar gitu ya. Yang itu manis-manis. juga kurang begitu sehat juga buat ibu-ibu hamil kalau itu dipakai dalam jangka panjang. Jadi pesan saya, bagaimana cairan itu cukup dibutuhi saja, Prof. Kebutuhan requirement yang harus dibutuhkan oleh ibu hamil itu jumlah yang tadi kami sampaikan 1.500 sampai 2.000 cc gitu, itu sudah memberikan dampak yang baik, murah semua karena Allah itu sudah memberikan satu aturan dunia ya, selama kita bersyukur, kemudian makan juga tidak harus yang mewah, 4 sehat 5 sempurna seperti itu, Prof. Itu gizi seimbang sekarang namanya. Gizi seimbang, Prof, sekarang disebut itu. Dan itu juga sudah disebutkan bahwa 85% itu bisa lahir normal, Prof. Hanya 15%, 10-15% itu mengalami patologis, nggak anomali gitu. Jadi sebetulnya kalau lihat seperti itu, kalau kita patuh dengan aktivitas yang seperti itu, saya kira kita tidak perlu terlalu khawatir, Prof. Seperti itu. Jadi ada 2 hal nih yang saya tangkap dari Pak Budi, dari Prof Budi ya. Pertama, bahwa memang tipsnya itu sederhana. Minumlah air putih 1.500 sampai 2.500 ml. Kemudian pilihlah memang cairan atau air yang bukan bukan yang manis-manis begitu ya. Oke, kemudian artinya ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan buat ibu hamil ya, Prof Budi ya. Nah, kira-kira ini kan dalam sehari itu kan lama, Prof, 24 jam. Katakanlah kalau ibu hamil tidur 8 jam, masih ada sisa 16 jam. Ada tips anjuran nggak, Prof? Bagaimana bagusnya ketika bangun pagi, berapa banyak ketika menyertai makan, sampai nanti menjelang tidur. Apa harus di full di satu waktu saja atau kita sebar? Silakan. Baik, Prof. Makasih, Prof Hardi. Jadi saya kira perlu dipahami juga kepada masyarakat di sini bahwa
ibu hamil itu akan mengalami yang kita sebut namanya inkontinensia urin. Dia mencapai 40-60%. Itu memang fisiologis ya pada ibu hamil. Dan itu saya kira juga perlu diantisipasi. Jadi artinya pada saat dia tidur jangan sampai dia bangun untuk terlalu sering, nanti istirahatnya juga kurang. Jadi oleh sebab itu sebaiknya paling tidak dalam tempo 14 jam begitu ya, dari jam 6 pagi sampai paling tidak dia minum terakhir jam 8 malam lah begitu, Prof. Jadi itulah dibagi jumlah tadi 1.500 atau 2.000 atau 2.000 maksud saya dibagi dalam 14 jam. Jadi dibagi secara runut ya, apalagi kalau kita makan 3 kali sehari begitu. Jadi 1.500 itu sahabat sehat, kalau kita punya gelas yang umum lah ya, bukan gelas yang gede punya kakek-kakek begitu. Itu satu gelasnya kalau nggak salah 250 mili. Jadi kalau anjuran Prof Budi tadi 1.500 berarti sekitar 6 gelas. Sampai kalau tadi 2.500 berarti sekitar 8 gelas gitu ya. Nah, itu yang perlu diatur mulai dari pagi, jangan sampai terjadi kehausan kan gitu. Betul, Prof Budi ya. Betul. Baik, dan tentunya di waktu makan juga kita juga minum, karena bagaimanapun makan akan menyebabkan juga kekurangan air karena banyak padatan yang masuk. Betul, Prof. Baik, Prof, kalau itu tadi kan untuk tadi mencegah ya, yang normal-normal saja. Ketika Prof Budi barangkali ada ibu hamil yang mengalami oligohidromium yang kekurangan tadi, itu apa biasanya yang Prof Budi lakukan dan sarankan? Ya, jadi memang selama ibu hamil itu tidak menderita penyakit-penyakit kronis ya, jadi yang kita sebut namanya ada komorbiditas, penyakit penyertanya, diabetes ya, hipertensi dan sebagainya. Jadi kalau oligohidramnion itu memang bisa kita berikan. Kalau di rumah sakit pasti harus diberikan per intravena. Ya, itu biasanya pemberian ya dalam tempo 24 jam itu cepat lah. Kalau dia tidak ada patologis pada ibunya, itu dengan pemberian itu dia akan naik dengan cepat. Tapi sebetulnya kalau kita memberikan saja setiap hari, tadi Prof Hadir menyampaikan sudah tercegah itu sudah tercegah, Prof. Tidak sampai. Jadi tetap mencegah lebih baik. Betul, Prof. Jangan yang sampai paling penting juga ini, Prof. Jangan sampai ibu itu minum nunggu haus gitu, Prof. Terus mengalami obstipasi. Itu yang sulit ke belakang ya. Iya, Prof. Jadi kalau udah main itu udah dehidrasi ya. Apalagi kalau urinnya berkemih itu menjadi jarang gitu. Nah, itu juga warning, Prof. Untuk ibu hamil tersebut. Jadi gejalanya jarang ke kamar kecil atau jarang buang air, itu ada kemungkinan di samping memang ada rasa haus. Betul. Gitu ya. Iya, Prof. Baik. Mungkin juga warna urin barangkali, Prof ya, ada juga yang mengungkap bisa juga kalau warna urinnya mungkin kuning tua dan sebagainya. Betul. Saya kira itu juga menjadi perhatian, warning sign lah. Secara sederhana buat awam, Prof ya. Prof. Baik, Prof Budi, sahabat sehat, ini kita sudah mendekati akhir dari Lini Podcast pada kesempatan ini, dan tentunya kita ingin ada beberapa pesan akhir dari Prof Budi, mumpung kita betul-betul dengan seorang spesialis obgyn konsultan. Jadi para ibu hamil, para mertua di mana punya anak-anak yang sedang hamil atau akan mempersiapkan kehamilan, para suami-suami dari ibu hamil, ya ini kurang lebih 1-2 menit kita mohon ini. Saran-saran akhir dari Prof Budi buat ibu hamil supaya bisa tercegah dari kekurangan air minum. Terima kasih Prof Hardin, para sahabat sehat yang saya hormati. Apalagi kita ini yang calon nanti ingin menjadi ibu ya, tentu saja mengalami kehamilan. Untuk ibu-ibu hamil, pesan saya adalah jangan lupa, nomor 1 adalah bagaimana daily ya, setiap hari kita mengkonsumsi air itu. Yang kedua adalah periksakanlah
hamil, ibu-ibu itu jangan kurang dari 4 kali. Jadi sekarang itu dianjurkan 6 kali pemerintah. Ya. Ya, jadi artinya malah kalau di WHO itu menganjurkan 8 kali. Iya. Selama kehamilan ya. Selama kehamilan, Iya. selama 9 bulan, 10 Wah. bulan kehamilan itu adalah seperti itu. Jadi Iya. mohon barangkali itu yang bisa menjadi perhatian. Terutama kelainan itu justru timbulnya biasanya pada trimester ketiga, ya, pada akhir-akhir mendekati kelahiran, betul. Ya, dan kemudian juga kembali lagi adalah jangan lupa kita juga aware, jadi waspada kepada pertambahan berat badan ibunya. Kalau berat badan ibu saat sebelum hamil itu normal, ya artinya indeks massa tubuhnya normal, itu tentunya pertambahan berat badan itu tidak melebihi 12-14 kilo, Prof. Iya. Ya, tapi kalau umpamanya dia sudah obes, kelebihan, mungkin ya pertambahannya jangan lebih dari 9 kilo. Karena bahaya untuk timbul komplikasi ya, kelainan-kelainan pada ibu-ibu hamil itu sendiri, terutama waktu akhir melahirkan. Karena kita tahu bahwa angka kematian ibu di Indonesia saat ini masih tinggi, Prof. Jadi kurang lebih 305 per 100.000 kelahiran. Itu sama dengan pesawat Air Asia jatuh, Prof. Satu pesawat itu 300 orang ya. Jadi saya kira ini juga menjadi perhatian kita semua. Coba kita menjaga ibu-ibu hamil di lingkungan kita agar merasa aman, dan kita bantu kalau memang karena kita kan Indonesia terkenal itu adalah kekeluargaan, Bro, gotong royong dan sebagainya. Dan kemudian kita siap tentunya keluarga atau lingkungan itu untuk membantu ibu-ibu hamil, mendorong juga psikisnya agar dia tenang nanti melahirkan tanpa kekurangan air tadi, Bro. Baik, saya kira, ya terima kasih Prof Budi. Jadi sahabat sehat sekalian, jadi betapa pentingnya ya untuk menghasilkan generasi mendatang yang sehat itu, setiap ibu hamil harus dijaga kesehatannya. Tidak hanya oleh ibu hamil, tapi juga oleh orang-orang sekitarnya, bahkan dengan sejawat-sejawat kita para dokter yang berperan, khususnya Objin ya, dalam rangka menjaga kesehatan para ibu hamil di bumi Indonesia. Salah satu upaya kita menjaga adalah tentunya kita melakukan pemeriksaan sedini mungkin, konsultasi, dan upaya mencegah tadi salah satunya lagi adalah pentingnya memenuhi gizi yang baik. Dulu disebut 4 sehat 5 sempurna, sekarang namanya gizi seimbang atau isi piringku gitu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak zat gizi tadi diperlukan adalah air atau cairan. Ya, tadi Prof Budi, spesialis Objin dari RSCM FKUI telah menjelaskan pentingnya mencegah gangguan kekurangan air ketuban atau oligohidroamion dengan cara minumlah 6 sampai 8 gelas, bahkan sampai 10 gelas, 1.500 sampai 2.500 mililiter air, atau 6 sampai 10 gelas air untuk mencegah. Kalau ada hal-hal yang merasa ada keluhan, silahkan konsultasi kepada dokter spesialis Objin. Sekian, terima kasih. Kalau sahabat sehat ikut berbagi informasi ini kepada sahabat sehat lain, jangan lupa kita akan mengucapkan terima kasih kalau sahabat sehat ikut mensubscribe dari YouTube Lini Sehat ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.